Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik kelas 7A, 7B, sampai 7H, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kanor. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai garis dan sudut pada bab 7, yaitu garis dan sudut. Kalau pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai garis, kali ini kita akan belajar mengenai sudut, yaitu sudut. Kalian bisa buka buku paketnya, buku LKS-nya, kalian bisa dan perhatikan penjelasan kali ini. Baik anak-anak, kita mulai, kita akan bahas mengenai sudut. Sudut itu adalah sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Jadi misalnya di sini saya punya dua garis atau dua sinar garis, misalkan di sini adalah A, B, kemudian saya juga punya A, C, ada dua. Nah, kedua garis ini nanti akan membentuk atau akan berhimpit atau membentuk sebuah garis. Nah, di sini kita membentuk nanti perpotongan di sini, yaitu ini namanya nanti titik potong atau bisa disebut dengan sudut. Di sini terbentuk oleh garis AB yang tadi saya miliki, kemudian satunya adalah AC. Nah, jadi dua buah garis yaitu AB dan AC kemudian saling berhimpit sehingga membentuk satu titik potong, yaitu titik potong A. Ya, jadi dua buah garis itu saling berhimpit atau bersekutu sehingga membentuk sudut atau akan terbentuk titik potong sehingga terjadilah seperti ini sudut. Nah, pada bagian ini AB, garis AB itu disebut dengan kaki sudut. AC juga sama, disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik A di sini adalah titik potongnya atau titik sudut, titik yang terjadi oleh dua buah garis yaitu AB dan AC yang saling berhimpit. Itu disebut dengan titik sudut atau bisa disebut dengan titik pangkal atau titik potong. Nah, kemudian di sini antara garis satu dengan yang lain atau garis AB dengan AC itu di sini ada yang disebut dengan daerah. Nah, yang diarsir ini adalah daerah sudut. Jadi daerah sudut itu adalah daerah atau ruang yang ada di antara dua kaki sudut. Ini kaki sudut yang di tengah-tengahnya itu adalah daerah sudut. Kemudian saya buat garisnya sudutnya dulu. A, B, C. Nah, di sini ini disebut dengan kaki sudut. Kemudian di sini juga kaki sudut. Kemudian titik A ini adalah titik sudut.
Nah, di sini nanti daerah sudutnya ini nanti kalian bisa menentukan sudutnya di sini, besar sudutnya di sini. Apakah sudutnya itu 30 derajat ataukah 40 derajat. Nah, itu nanti besar sudut itu menentukannya itu dengan menggunakan penggaris busur. Tahu-tahu busur seperti ini bentuknya. Nah, ini di SD juga sudah pernah dipakai. Ya, di sini adalah yang digunakan sebagai patokannya untuk menentukan besar sudutnya. Dan nanti di sini ada angka 0, ada 10 dan seterusnya sampai di sini adalah 180 lah. Kalau kalian punya, kalian bisa siapkan busurnya. Kemudian ada di sini kan sudut, ada jenis-jenis sudutnya. Jenis-jenis sudut itu ada 2, yaitu 1 sudut tumpul. Sudut tumpul itu apa? Sudut tumpul itu adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut di antara sudut 90 derajat dan 180 derajat. Jadi di antara. Jadi bisa dituliskan, misalkan saya beri huruf D. D itu sudut tumpulnya itu D. D itu lebih besar dari 90 derajat dan D kurang dari 180 derajat. Nah, ini. Kemudian yang kedua yaitu sudut lancip. Sudut lancip. Apa sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar daerah sudut yaitu di antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi kalau ditulis misalkan di sini sudutnya adalah D, maka D itu lebih besar dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Nah, ini. Itu sudut lancip. Jadi jenisnya ada 2, sudut tumpul, yaitu sudut di antara sudut 90 dan 180, sedangkan sudut lancip di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian ada juga tentang hubungan antara garis dan sudut. Hubungan antara garis dan sudut. Sudut berpenyiku, ada hubungannya itu ada 1, yaitu sudut berpenyiku. Apa itu sudut berpenyiku? Sudut berpenyiku apabila ada 2 buah sudut, ya, apabila ada 2 buah sudut berhimpitan dan membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut dinyatakan sebagai sudut yang saling berpenyiku. Misalkan di sini saya punya contoh.
Saya punya sudut di sini misalkan A, O, B. Di sini sudutnya misalkan 30 derajat. Kemudian saya punya lagi sudut misalnya K, O. Nah, ini besarnya adalah 60. Nah, kedua sudut ini dibuat berhimpit, maka sudut, nah, ini ditulis yang pertama dulu, ini 30, AOB 30 derajat. Kemudian yang sudut KOA itu dihimpitkan atau berhimpit. Sekarang seperti ini. KOA. Nah, di sini adalah 60 derajat. Nah, kalau sudut AOB ditambah KOA itu membentuk sudut 90, maka itu disebut dengan sudut berpenyiku. Sudut AOB ditambah sudut KOA itu sama dengan 30 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kedua sudut itu dijumlahkan hasilnya 90, maka disebut dengan penyiku. Yang mana yang disebut penyiku? Yang disebut penyiku adalah misalkan sudut AOB sudutnya 30, maka sudut penyikunya adalah KOA. Ya, penyikunya misalkan di sini penyiku atau sudut penyiku AOB adalah sudut KOA. Karena sudut KOA jika ditambah sudut AOB hasilnya 90. Itu adalah sudut penyiku. Kemudian yang kedua itu adalah sudut berpelurus. Apa itu sudut berpelurus? Sudut berpelurus apabila ada dua buah sudut yang berhimpitan dan saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lainnya. Sehingga kedua sudut tersebut bisa dikatakan sebagai sudut yang saling berpelurus. Contoh, saya punya dua sudut, misalkan di sini ada sudut KOL. Di sini misalkan sudutnya 60 derajat. Kemudian satu lagi saya punya sudut POK. Di sini saya punya 120 derajat. Nah, kalau kedua sudut ini yaitu sudut KOL dan sudut POK, ya, itu nanti kalau dihimpitkan atau berhimpit, bentuknya akan seperti ini. KOL di sini adalah 60 derajat. Kemudian ini POK itu 120 derajat. Nah, ini dua buah sudut ya, kemudian dihimpitkan, maka akan dan membentuk sudut 180, itu disebut dengan sudut berpelurus. Jadi sudut berpelurus itu jika ada dua buah sudut yang saling berhimpit dan membentuk sudut 180 derajat. Jadi di sini sudut KOL ditambah sudut POK
K itu sama dengan 180. Nah, mana yang disebut dengan sudut yang berpelurus? Ya, kalau kita menggunakan sudut KOL, jadi pelurus, sudut pelurus dari KOL adalah sudut POK. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Saya akan membuat kesimpulannya yang tadi, kesimpulannya yang mengenai sudut. Jadi sudut itu terjadi oleh dua buah garis atau dua buah sinar yang saling berhimpit sehingga membentuk satu titik potong atau yang disebut dengan titik sudut. Kemudian saya beri nama dulu, AOB. OA itu disebut dengan kaki sudut. Kemudian OB juga disebut dengan kaki sudut. Kaki sudut itu apa? Kaki sudut itu adalah garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Titik sudut itu adalah titik potong, tempat berhimpitnya garis sinar. Kemudian di sini ada daerah antara dua kaki sudut, berarti berada di dalam ini yang diarsir, itu adalah disebut dengan daerah sudut. Kemudian ada jenis-jenis sudut. Jenis sudut itu ada dua. Satu, sudut tumpul. Sudut tumpul jika dibuat kita menggunakan garis atau penggaris busur. Maka yang dimaksud dengan sudut tumpul itu adalah sudut yang memiliki besar daerah sudut di antara 90 dan 180. Jadi ini kalau di sini 90, ini 90, di sini adalah 0 derajat 90, kemudian ini 180, maka nanti sudutnya itu dimulai dari ini. Nah, ini berarti berada di antara ini. Berada di antara sudut 90 dan 100. Bisa saja dibuat seperti ini sudutnya. O, A, misalkan di sini 150. Ini OB ya. Nanti kalian membuatnya pakai penggaris ya. Jadi sudut ini O ke ini, OA ke OB itu 150. Jadi yang dimaksud dengan sudut tumpul itu sudut yang membentuk yang terbentuk lebih dari 90, misalnya bisa 95 derajat, 100 derajat, 150 derajat. Pokoknya tidak boleh 90 derajat dan tidak boleh 180. Jadi boleh di antara 90 dan 180. Misalkan 160, 170 boleh. Itu adalah sudut tumpul. Kemudian yang dimaksud dengan sudut lancip. Sudut lancipnya itu kan antara 0 sampai 90. Jadi misalkan ini, ini busurnya, ini 0 derajat, ini 90. Berarti letaknya nanti di sekitar sini, antara 0 sampai 90. Tidak boleh 0 dan tidak boleh 90. Jadi bisa membuat sudut misalkan A, O, B, bisa 60 ya, bisa 70 atau bisa 10 derajat
20 derajat, dan seterusnya, asalkan tidak boleh 0 derajat dan tidak boleh 90. Hanya berada di antara 0 dan 90. Nah, kemudian ada sudut. Ini hubungan antar garis dan sudut, yaitu ada sudut penyiku. Sudut penyiku itu jumlahnya harus 90 derajat. Ya, jadi misalkan di sini saya punya sudut 70 derajat. Yang satu, tentukan penyiku dari, saya beri nama dulu ya, misalkan A, O, B. Tentukan penyiku dari sudut AOB. Maka kalian bisa menentukannya. Ini bisa kamu buat sudut sehingga membentuk sudut 90. Jadi penyiku dari sudut AOB itu berapa? 90 derajat dikurangi 70 derajat, sehingga penyikunya adalah 20 derajat. Jadi kalau ini dibuat, sini 70 AOB, berarti ini dibuat, ini membentuk, misalkan di sini C, jadi ini adalah yang 20 derajat di sini. Ini adalah penyikunya. Ya. Kemudian sudut, hubungan garis dan sudut itu adalah sudut berpelurus, yaitu membentuk sudut 180. Misalkan di sini saya punya sudut 60, punya sudut 80, A, O, B. Misalkan di sini A, O, C. Maka nanti di sini ada sudut yang ketiga. Tentukan sudut pelurus dari AOB dan COA. Maka nanti sudut pelurusnya itu adalah 180 dikurangi 60 ditambah 80. Maka sama dengan 180 dikurangi 140 kayak derajat ya. Kemudian sama dengan 40 derajat. Jadi pelurusnya. Jadi nanti kalau dibuat, di sini ada 60, di sini ada 80, dan yang satunya adalah 40 derajat. Nah, ini. Nah, jika ini dibuat dalam satu penggaris, maka gambarnya seperti ini. Di sini adalah O, di sini B, di sini A, kemudian C. Nah ini yang, ini jika dijumlah akan membentuk sudut 180. Nah ini namanya pelurus. Ya, ini 60, 80, dan ini adalah 40. Nah, itu adalah sudut berpelurus. Nah, kemudian untuk tugasnya nanti kalian bisa melihat LKS
LKS kalian masing-masing, halaman sini ya, tugas LKS halaman 28 sampai 29. Di situ ada latihan 2. Kamu kerjakan yang nomor 1, 2, dan 3. Nah, itu yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan di buku tulis, kalian kumpulkan, kemudian kalian kirim japri. Baik anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan benar. Jika belum memahami dengan benar, kalian bisa melihat di buku paket di LKS atau di buku-buku yang lainnya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Saya akhiri. Kita bertemu lagi nanti pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.